Pernah gak sih kita merasa pas lagi ngelihat sesuatu, contohnya misalkan kita ngelihat orang lewat, dia berpakaian kumuh, lalu dia seenaknya, kita langsung berpersepsi kurang dari 2 detik bahwa kayaknya orang itu adalah orang yang gak bener deh, orang yang hidupnya gak teratur dan lain-lain. Atau ketika kita melihat orang menggunakan jas, lalu dia jalan rapi, membawa tas, berkacamata, motornya besar, atau bermobil, kita pasti berpersepsi dalam kurang dari 2 detik bahwa orang itu adalah orang yang bijak, keren, bahkan bisa jadi dia adalah seorang manajer di perusahaan tertentu. Benarkah persepsi kita akan hal itu? Apakah pandangan kita terhadap 2 detik yang kita lihat itu benar atau tidak? Gue belajar sesuatu dari buku ini tentang hal itu. Berpikir tanpa berpikir. Buku ini banyak sekali menjelaskan cerita-cerita bagaimana orang maupun kelompok bisa menjalankan pemikiran tanpa harus berpikir. Ada sebuah contoh di awal buku ini. Ada museum di California yang dimiliki oleh Ibu Getty. Dia ditawarkan oleh seseorang untuk memiliki patung Quorus yang sangat langka dan sangat menakjubkan, dan ini asli, sudah ribuan tahun tertanam di tanah. Ibu Getty ini merasa tertarik dan akhirnya memberikan pertanyaan kepada ibu yang menawarkan patung Quorus itu, apakah benar ini asli? Akhirnya, singkat cerita, Ibu Getty dan timnya memeriksa selama 6 bulan batu Quorus itu. Semua informasi dikumpulkan secara masif untuk meneliti batu Quorus itu, patung Quorus itu, apakah asli atau tidak. Lalu selama 6 bulan proses, akhirnya Ibu Getty dengan bahagia mengumumkan hasilnya, bahwa hasilnya patung Quorus itu asli, sudah ribuan tahun tertanam di sebuah tanah di suatu lokasi. Sudah selesai penelitian, dipasanglah patung Quorus itu di pintu masuk dengan bangganya bahwa ini adalah penemuan yang sangat luar biasa. Setelah dipajang, Ibu Getty pun membayar uang ke ibu yang menawarkan patung Quorus tersebut. Akhirnya banyaklah pengunjung yang datang dan wah, sangat takjub dengan patung Quorus itu. Namun, patung Quorus itu tentu mengundang para pakar seni untuk datang ke museum tersebut. Dan ketika pakar seni itu datang, seperti Thomas Hoffing, lalu beberapa lainnya, itu malah dengan waktu kurang dari 2 detik melihat bahwa patung tersebut bukanlah patung asli. Sontak Ibu Getty kaget, loh kok bisa? Saya sudah meneliti selama 6 bulan lebih, bahkan sungguh-sungguh mengumpulkan informasi, tapi seorang pakar seni dan bukan hanya Thomas Hoffing di situ yang berpendapat bahwa itu bukan asli, meyakinkan kalau ini bukan asli dengan catatan-catatan kecilnya. Dan ternyata ketika diteliti lagi dengan catatan kecil itu, benar, itu tidak asli. Itu awal cerita yang membingungkan buat gue, tapi setelah gue ikuti alurnya, gue ngerti kenapa orang ini, maksudnya pakar-pakar seni ini, bisa mengutarakan pendapatnya kurang dari 2 detik bahwa patung Quorus itu palsu. Lalu yang bahaya lagi ketika kita tadi misalkan melihat orang yang sebenarnya itu adalah orang-orang biasa saja dan hanya pencitraan, justru kita mengagungkan dia, kita menganggap dia bisa segalanya, sampai akhirnya kita mempercayakan dia suatu jabatan. Di sini ada cerita yaitu dari Warren Harding, itu presiden tahun 1920-an. Dia dipilih, dia bisa diajukan menjadi presiden cuma gara-gara tubuhnya tinggi dan tampan. Jadi ada orang yang berpersepsi bahwa ketika dia melihat Bapak Warren Harding ini, wah dia ganteng, wah dia tinggi, dia bisa jadi presiden, dan terus diagung-agungkan nilai-nilai dan lain-lainnya, padahal secara leadership, secara psikologis, secara pribadian dia tidak cocok menjadi presiden. Karena diagung-agungkannya itu, maka dia beneran jadi presiden, yang walaupun hanya bertahan 2 tahun. Ada poin di sini yang gue dapat dari buku ini. Yang pertama, kebanyakan informasi itu nggak bagus. Lalu yang kedua, mempercayai informasi yang terlalu sedikit dan akhirnya kita agung-agungkan juga nggak bagus. Maka dari buku ini, gue menyimpulkan kenapa orang, khususnya para pakar, bisa menilai sesuatu hanya dengan 2 detik bahkan kurang. Simpulannya yang pertama, kebanyakan informasi itu bisa membuat kita mabok. Ya contohnya misalkan kayak informasi corona aja, dulu waktu awal-awal. Tapi justru membuat gue takut, gue ngelakuin A jadi takut, B jadi takut, terus nyentuh dikit jadinya harus cuci tangan. Ya pokoknya serba panik lah ketika dulu awal-awal corona datang, karena informasi yang masuk begitu banyak.
Tapi ketika informasinya sedikit dan gue sudah menyimpulkan bahwa corona itu ketika gue harus keluar ya gue harus pakai masker, terus cuci tangan dan lain-lain, gue menjadi tenang dan gue menjadi punya kesimpulan dan persepsi sendiri kalau misalkan gue keluar harus seperti A, B, C. Maka kebanyakan informasi dan kekurangan informasi harus ditemukan titik tengahnya. Para pakar itu, mereka bisa menyimpulkan poin-poin penting dari informasi yang banyak. Contohnya tadi, Thomas Hoffing dan para pakar seni. Mereka sudah punya kesimpulan sendiri dari informasi-informasi bejubel sebuah referensi buku dan juga segala macamnya. Mereka menyimpulkan, patung quartz itu ciri-ciri aslinya A dan B. Ketika dia tidak melihat A dan B, maka itu palsu. Sederhana itu. Jadi kemampuan berpikir tanpa berpikir itu kalau gue analogikan seperti seorang koki. Contohnya misalkan gue punya banyak bahan masakan. Ketika gue nggak punya resep, ketika gue nggak punya acuan gue mau masak apa, maka gue akan pusing sendiri. Gue masukin aja semuanya, ayam, ikan, dan lain-lain, yang akhirnya malah membuat sebuah masakan yang kurang enak lah. Tapi ketika gue sudah menentukan bahwa gue mau bikin ayam bakar resepnya ini A, B, C, ya gue masukin semua bahan-bahan sesuai resep yang sudah gue buat. Maka ayam bakar itu resepnya A, B, C, D, selesai, dan gue sajikan. Informasi itu menurut gue ya, kalau yang gue simpulkan, informasi itu bisa kita kumpulan secara luar biasa masif, tapi kita pun harus punya dapur yang kuat, yang tentunya itu bisa memfilter segala macam hal yang masuk ke dalam diri kita, dan akhirnya kita tidak pusing dan kita sangat mudah sekali nanti ketika menilai sesuatu. Bahkan buku ini ketika kita bisa melatihnya secara masif sesuai dengan minat bakat kita hanya bisa menilai sesuatu kurang dari 2 detik. Itulah kemampuan berpikir tanpa berpikir yang benar yang gue dapatkan dari buku ini. So, itu saja yang bisa gue ceritakan dari apa yang gue dapat dari buku ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.